Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutirna Siregar dengan NIM 4233111003 dari kelas BIPA 23A dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Irfan SPD MOR dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang bab 3 yaitu integrasi nasional dari buku Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, yang pertama itu adalah pendahuluan. Masalah interaksi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara yang negaranya itu usianya itu masih relatif muda, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena mendirikan negara berarti menyentuhkan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada, menjadi satu entitas kebangsaan yang baru menyertai berdirinya negara tersebut. Dua, pengertian integritas nasional. Istilah integritas nasional ini dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nasional artinya sebangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Nah, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Menurut Howard Huygens, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat yang banyak menjadi satu bangsa. Nah, menurut Mioran Weiner dalam Ramlan Surbati membedakan 5 tipe integritas. Pertama, integrasi bangsa menuju pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Dua, integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Ketiga, integrasi nilai menunjukkan pada adanya konsensus atau kesepakatan terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Keempat, integrasi elit massa, yang dimana menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada pencipta tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Tiga, pentingnya integrasi nasional. Integrasi masyarakat sebenarnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan, bersama kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada terdapat di dalam masyarakat, seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesatuan baru terhadap identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, misalnya bahasa nasional, simbol negara atau sembahyang nasional, dan ideologi nasional, dan lain-lain. Yang keempat adalah perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan atau negara agung, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pasisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga atau tanah sabrang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhayapura atau Thailand. Nah, yang kedua itu adalah model integrasi kolonial. Ini dia tuh biasa disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang rentan dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari amtenar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah itu tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasaan kolonial.
Nah, yang ketiga itu adalah model integrasi nasional Indonesia. Merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimasukkan agar rakyat jajahan atau Hindia Belanda mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ketiga ini dimasukkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Nah, yang lima itu ada strategi integrasi. Ada tiga strateginya. Yang pertama asimilasi. Adalah proses percampuran dua macam kebudayaan terlebih menjadi satu kebudayaan baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Dua, akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri budaya asli pembentuknya itu masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Ketiga, pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis ini pada prinsipnya memujuk integrasi nasional dengan memberikan kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Berarti bahwa dengan strategi pluralis ini mewujudkan integrasi nasional, negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya, dan juga budaya daerah dan lain-lain. Nah, yang keenam itu adalah integrasi nasional Indonesia. Dapat dilihat dan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Nah, jadi integrasi vertikal itu merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Nah, integrasi nasional dalam dimensi yang demikian disebut dengan integrasi politik. Sedangkan dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi integrasi horizontal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjabatani perbedaan antara kelompok dalam masyarakat. Integrasi nasional dalam dimensi ini biasa disebut dengan integrasi teritorial. Baik semuanya, sekian dari pemaparan materi saya mengenai bab 3 yaitu integrasi nasional. Saya ucapkan terima kasih dan apabila saya ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.